Ya, kali ini kita akan membahas mengenai hamburan kuantum gitu ya. Ini misalkan dua partikel yang tidak memiliki spin gitu ya dan non-relativistik itu mengalami hamburan elastik, jadi mengalami tumbukan gitu ya. Nah, dalam proses hamburan, partikel itu akan saling berinteraksi. Jadi, kalau misalkan untuk partikel yang klasik gitu ya, bukan partikel yang kuantum, kalau klasik kan kita bisa tahu nih momentum dan posisi dari partikelnya secara eksak gitu ya. Nah, interaksi pada partikel klasik itu kan tidak lain adalah hukum kekekalan momentum gitu ya. Di sini adalah eh, tumbukan elastik gitu. Namun dalam partikel kuantum itu kita nggak bisa mendeteksi momentum maupun posisinya. Jadi fungsi gelombangnya yang mengalami hamburan. Jadi dua fungsi gelombang partikel itu akan terhambur dan kenapa kok bisa begitu? Karena ada interaksinya. Interaksi itu adalah interaksi hamburannya. Nah, apabila interaksinya itu tidak berganda waktu, maka sistem dua partikel itu dapat dinyatakan dalam keadaan stasioner. Jadi kita bisa memisahkan suku fungsi gelombangnya totalnya itu sebagai fungsi gelombang yang tidak berganda waktu dikalikan dengan E pangkat minus I ET T per abad, di mana ET itu adalah energi total dan besi F1 F2 itu adalah solusi persamaan Schrödinger tak berganda waktu yang berlaku ketika dua partikel mengalami hamburan. Mana persamaan Schrödinger-nya itu adalah minus h bar kuadrat per 2 F1, Laplacian 1 minus h bar kuadrat per 2 F2, Laplacian 2 kuadrat, Laplacian 2 ditambah dengan V F1 F2 besi F1 F2 sama dengan ET besi F1 F2, di mana V1 F2 itu adalah potensial interaksi antara kedua partikel ketika mengalami hamburan. Nah, karena interaksi antara partikel pertama dan kedua itu hanya bergantung terhadap jarak relatif antara kedua partikel, maka persamaan Schrödinger tersebut dapat dipisahkan untuk koordinat relatif dan koordinat pusat massa. Jadi kita mengulangi apa yang kita lakukan ketika merumuskan solusi persamaan Schrödinger untuk atom hidrogen gitu ya. Dan kita tinjau untuk koordinat relatif saja, karena kita tahu bahwa dalam koordinat pusat massa solusinya itu akan berbentuk gelombang bidang gitu ya. Nah, jadi untuk koordinat relatifnya kita memiliki persamaan Schrödinger minus h bar kuadrat per 2 mu, di mana mu itu adalah massa reduksi Laplacian besi. Laplacian ini adalah Laplacian pada koordinat relatif. Ditambah VR besi R sama dengan E besi R. Nah, persoalan hamburan dua partikel ini dapat direduksi dalam persamaan tak bergantung waktu. Jadi karena VR ini tidak bergantung waktu, maka solusinya ini juga tak bergantung waktu gitu ya. Nah, solusi dari persamaan tersebut dapat digunakan untuk menghitung probabilitas per sudut ruang per waktu partikel mu yang terhambur ke sudut ruang di omega pada arah theta phi yang dinyatakan dalam penambang hambur diferensial. Nah, dalam mekanika kuantum, proses hamburan didistribusikan dengan interaksi paket gelombang terhadap target gitu ya. Jadi misalkan di sini ada gelombang datang gitu ya, gelombang datang K0 yang menuju ke target. Misalkan di sini ada targetnya. Targetnya itu adalah partikel yang ya diam gitu ya. Nah, ketika gelombang datang berinteraksi dengan target dengan jarak yang sangat dekat itu, maka gelombang ini akan ada bagian yang terhambur gitu ya. Yang ini yang membentuk gelombang sferis, gelombang bola gitu ya, gelombang bidang bola, dan ada yang tetap diteruskan ke sana. Nah, penambang hambur diferensial itu mencari probabilitas partikel atau probabilitas menemukan partikel yang melewati sudut ruang di omega ini. Nah,
Setelah hamburan, fungsi gelombang terdiri dari bagian tak terhambur yang tetap bergerak lurus dan bagian terhambur yang bergerak pada arah tertentu, theta v. Nah, persamaan Schrödinger merepresentasikan hamburan untuk partikel bermassa mu dari pusat hamburan yang didistribusikan oleh VR. Apabila diasumsikan bahwa VR berlaku pada jarak A saja, nah itu adalah jarak daerah hamburan. Jadi, maka interaksi partikel dengan potensial itu hanya terjadi pada daerah R kurang dari atau sama dengan A, mana daerah A itu adalah daerah hamburannya. Jadi misalkan di sini ada partikel datang gitu ya, dan ini adalah targetnya. Nah, ketika partikel itu melewati batas atau titik tertentu, daerah yang disebut A itu ya, maka akan ada interaksi antara partikel datang dengan targetnya dan kemudian akan mengalami hamburan gitu ya. Di luar daerah hamburan, potensialnya itu lenyap, sehingga persamaan nilai eigennya itu menjadi Laplacian plus K0 kuadrat V sama dengan 0, di mana K0 itu tidak lain adalah K0 kuadratnya itu adalah 2 mu E per H bar kuadrat. Nah, ini persamaan Schrödinger untuk gelombang bebas gitu ya. Jadi partikel yang memiliki massa reduksi mu ini dapat dianggap berkelakuan seperti partikel bebas karena persamaan Schrödinger ini adalah persamaan Schrödinger untuk partikel bebas, yang mana solusinya itu adalah solusi gelombang bidang, itu VR-nya sama dengan A E pangkat minus K0 dot R gitu ya, dimana K0 itu adalah vektor gelombang dari partikel dan A itu adalah faktor normalisasinya. Ketika gelombang datang bertumbukan atau berinteraksi dengan target, terdapat gelombang yang terhambur. Nah, dalam proses hamburan isotropik itu artinya di semua arah, di semua sudut itu sama gitu ya. Jadi misalkan di sini partikel mengalami interaksi dengan target, nah ini gelombang hamburannya itu isotropik, itu dia menyebar ke segala arah. Gelombang terhambur itu bersifat simetri pola yang memiliki bentuk E I K R per R. Ya, dia simetri pola gitu ya. Nah, namun masalahnya secara umum gelombang terhambur itu nggak simetri pola. Simetri pola itu kan artinya nggak bergantung terhadap sudut, nggak bergantung terhadap theta maupun V. Tapi secara umum pada kenyataannya nggak simetri gitu ya. Jadi ada orientasi terhadap sudut theta dan V. Jadi misalkan hamburannya itu di arah tertentu itu jauh lebih kuat daripada arah yang lain gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa tuliskan V hamburannya itu adalah A F theta V E pangkat I K dot R per R gitu ya, dimana F theta V itu disebut sebagai amplitudo hamburan. Itu adalah faktor yang digunakan untuk faktor tambahan yang digunakan untuk sifat tidak non simetri polanya itu. K adalah vektor gelombang terhambur dan delta adalah sudut yang dibentuk antara partikel datang K0 dengan partikel terhambur K. Nah, setelah mengalami hamburan, gelombang totalnya itu adalah superposisi gelombang datang dan gelombang terhambur, yaitu besi sama dengan Vl ditambah V hamburan R, tidak lain adalah A E I K0 dot R plus F theta V E I K dot R per R.